manusia bersama malaikatnya. Surya dan bulan bersorak, pujilah Sang Pencipta. Puji Allah yang bersabda, jagat patuh padanya. Hukum Allah berkuasa mengatur ciptaannya. Puji Tuhan Maha Mulia, janji dipenuhinya. Diberinya kemenangan pada orang yang setia. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Surga dan seisi dunia sorak puji namanya. Sembah hormat dan pujian kepadamu ya Tuhan. Tua muda memujimu dengan lagu yang merdu. Malaikat surga memuji, kami ikut bernyanyi. Menyembah di hadirat-Mu, bumi pun memuji-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan dan shalom bagi kita semua. Kita dapat bersama lagi di dalam firman Tuhan, mendengarkan dan mengikuti renungan hari ini dengan baik. Mari kita sama-sama teruskan dengan berdoa. Tuhan, kami yang penuh kasih, Engkau yang memberkati dan melindungi. Saat ini kami ingin mendengar nasihat-Mu melalui renungan. Biar Engkau memberikan kami hati pikiran yang baik sehingga mengerti dengan penuh kasih. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman pada hari ini berjudul Bintang-bintang di Dunia, Februari 29. Ayat untuk kita renungkan bersama pada waktu ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernadah seperti anak-anak Tuhan yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Satu lagi nasihat firman Tuhan pada hari ini kepada kita, supaya apapun kita lakukan bukan dengan bersungut atau berbantah, tapi ucapan syukur kepada segala yang Tuhan berikan. Dikatakan kepada kita dalam renungan ini bahwa perkara yang paling mengganggu rentak normal sebuah keluarga ialah aduan, rungutan, dan pergaduhan. Ramai kanak-kanak dan ibu bapak juga mempunyai tabiat mencemarkan persekitaran rumah dengan keluhan yang menghantar keadaan emosi negatif kepada ahli keluarga yang lain, menyebarkan angin yang tidak baik di sekeliling rumah. Apakah ini sering kali terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Sering kali membuat laporan ataupun aduan-aduan yang tidak baik ataupun emosi yang negatif. Saudara, seorang yang bernama Peter Pilgrims dan Thierry Balankskepin ialah dua rekan Switzerland yang bekerja bersama dalam industri percetakan.
Walaupun merupakan rekan sekerja yang cemerlang, mereka berdua mempunyai tabiat yang sentiasa mengaduh tentang sebarang kesulitan yang menimpa mereka. Bosan dengan omong kosong masing-masing, mereka memutuskan untuk berdiam diri tentang aduan remeh selama sebulan. Dan itulah yang mereka lakukan. Tidak membuat aduan selama sebulan. Dan apa yang mereka dapat rasakan, apa yang terjadi kepada diri mereka kedua sahabat ini. Hasilnya, mereka memberi mereka tahap kepuasan sehingga mereka memutuskan untuk mengulangi tabiat baik mereka pada tahun berikutnya. Rekan-rekan lain turut menyertai proyek itu dan kedua-dua pemula ide itu menyebarkan inisiatif itu di internet. Hari ini, beribu-ribu orang menyertai complaint restraint, menahan diri daripada membuat aduan. Di tapak web complaintrestraint.com setiap Februari. Saudara yang terkasih, mereka tidak mendakwa bahwa aduan perlu dihapuskan sepenuhnya, karena seseorang perlu mengadu tentang situasi yang sangat penting. Ini adalah mengenai menghentikan aduan tentang perkara-perkara remeh yang kita tidak dapat kawal, tapi sering menjengkelkan kita. Ini memang sering kali berlaku. Terkadang aduan-aduan itu bukan aduan yang serius, hanya aduan yang untuk membawa diri kita merasa puas saja. Tetapi belum tentu itu dapat benar-benar memberi keseriusan. Jadi, lebih baik kita menghentikan aduan yang hanya membawa emosi negatif. Saudara-saudara, sebagai contoh, Blanche Chapin dan Pilgrims menjadangkan untuk berhenti merungut apabila hujan. Apabila bayi jiran menangis, apabila seorang terlepas bas, atau apabila komplain yang tidak diduga timbul dan memaksa kita bekerja lebih jam. Dikatakan lebih baik berhenti merungut dengan perkara-perkara seperti ini. Janji Alkitab melebihi daripada mencapai kesejahteraan dan kepuasan dengan menahan kekecewaan kita dan mengarahkan kekecewaan kita secara membina, seperti yang disyorkan oleh kumpulan ini. Jadi saudara-saudara, ingatlah, lebih baik kita tidak menyebarkan aduan-aduan dengan emosi negatif. Lebih baik kita berhenti sebentar, menenangkan diri, dan coba lihat apa yang sebenarnya harus kita lakukan dengan diri kita. Kalau terlepas bas, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita mendengar bayi menangis dengan jiran kita, apa yang harus lakukan? Adakah kita perlu laporkan dengan hal-hal yang seperti itu? Saudara, teks hari ini menyebut tentang hasil yang lebih berharga. Menyelesaikan sesuatu tanpa merungut atau bertengkar membawa kita untuk menunjukkan teladan sempurna, untuk menunjukkan kerendahan hati dan percaya seperti bintang-bintang di tengah-tengah generasi yang jahat. Saudara-saudara, ini harus ada dalam keluarga kita juga, suami dan istri. Menyelesaikan suatu tanpa merungut atau bertengkar, karena itu akan membawa keluarga kita lebih harmoni, lebih tenang, lebih baik lagi. Jadi, mari jangan terus merungut dan bertengkar. Untuk menyimpulkan fokus pada bulan ini, pada hubungan kekeluargaan, kepada pembaca, ingatlah betapa pentingnya untuk mengekalkan suasana emosi yang penuh hormat dan mesra dalam konteks keluarga. Ingatlah bahwa dalam sebuah keluarga kita sendiri, keluarga besar kita, ingat, harus ada keharmonian, harus ada kebahagiaan, harus ada kasih. Rasul Yakobus berkata, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Yakobus 5 ayat 9. Rasul Paulus pula berkata, merujuk kepada Israel lama berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. 1 Korintus 10 ayat 10. Bagi pihak beliau,
Kami mencadangkan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, ingatlah ayat yang begitu baik ini. Mengucap syukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Syukur dalam segala perkara. Syukur karena ada keluarga. Syukur karena ada anak-anak seperti ini. Syukur kepada istri, syukur kepada suami. Dan dalam keluarga, ingat, Tuhan membentuk harus ada kasih. Dan biar Tuhan ada dalam keluarga. Semoga setiap renungan yang kita pelajari selama 1 bulan dalam Februari memberi nasihat kepada keluarga kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang begitu baik. Sudah mengajar kepada kami tentang keluarga yang harmoni. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Bersama malaikatnya, surya dan bulan bersorak, pujilah Sang Pencipta. Puji Allah yang bersabda, jagat patuh padanya. Hukum Allah berkuasa mengatur ciptaannya. Puji Tuhan Maha Mulia, janji dipenuhinya. Diberinya kemenangan pada orang yang setia. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Surga dan seisi dunia sorak puji namanya. Sembah